Perkenalkan, saya Marisa Kardoba yang akan memandu kegiatan ini selama 120 menit ke depan. Saya adalah seorang penyintas autoimun jenis ITP, mendirikan Marisa Kardoba Foundation bersama Profesor Dr. Aru Sudoyo, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik, pada tahun 2012, di mana Marisa Kardoba Foundation telah mendukung ribuan orang dengan autoimun di seluruh Indonesia. Saya juga ditunjuk sebagai inspirator nasional PUSPA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk mewujudkan program utama 3 akhiri. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri kesenjangan akses ekonomi pada perempuan, dan akhiri perdagangan manusia. Hari ini kita akan mendengarkan paparan narasumber sekaligus bincang-bincang seputar topik yang berbeda nih dari webinar edukasi autoimun sebelumnya. Kita akan membahas prestasi, jadi bukan penyakitnya tapi prestasinya. Ada 3 narasumber yang akan bercerita tentang jatuh bangunnya dengan autoimun, kemudian bagaimana akhirnya bisa berprestasi, dan menjadikan autoimunnya justru sebagai jembatan untuk bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat autoimun yang lebih banyak lagi dan menginspirasi tentunya. Selalu menarik ya jika kita mendengar bagaimana orang bangkit dari ketidaknyamanan dan kemudian menjadi refleksi serta inspirasi untuk kita mengambil langkah ke depan. Baik, kita akan mulai dengan 10 menit perkenalan organisasi. Saya akan membacakan tata tertibnya. Kemudian masuk ke sesi narasumber sekitar 45 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab dan sesi sharing selama 45 menit, dan ditutup dengan foto bersama serta ada pesan-pesan nanti dari narasumber kita. Saya akan bacakan tata tertibnya. Yang pertama, peserta agar selalu memastikan bahwa fungsi mikrofon dan video dalam keadaan tidak aktif atau mute selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan sesuai topik dengan cara ketik di kolom chat atau chat box dengan format nama, domisili, tagar tanya, lalu ketik pertanyaannya sepanjang acara berlangsung. Jadi tidak harus menunggu sesi tanya jawab ya. Silakan diketik sepanjang acara berlangsung, namun baru akan dijawab nanti pada saat sesi tanya jawab secara berurutan. Kemudian tata tertib nomor 3, kegiatan ini akan berlangsung tepat waktu. Sehingga mohon maklum jika ada pertanyaan yang tidak terjawab, namun akan diusahakan diberikan jawaban susulan dalam bentuk unggahan di Instagram autoimun.id. Yang keempat, saya sebagai host atau moderator akan mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan mikrofon pada sesi tanya-jawab sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya nomor 5, peserta agar memastikan bahwa fungsi video dalam keadaan aktif atau unmute pada saat sesi foto bersama. Jadi nanti ada saatnya ya sesi foto bersama kita aktifkan videonya. Yang terakhir, peserta diizinkan untuk mengaktifkan fungsi mikrofon pada saat sesi acara berakhir untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Baik, yang selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang Marisa Kardoba Foundation. Adalah sebuah organisasi berbadan hukum yang pembentukannya disahkan oleh negara pada tahun 2012. Organisasi ini didirikan sebagai wujud dukungan kepada orang dengan autoimun di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, MCF senantiasa bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders yang meliputi akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan tidak terkecuali pemerintah yang senantiasa mendukung melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sebagian besar penyintas autoimun seperti kita ketahui adalah perempuan usia produktif, sehingga pada 6 Agustus 2015 di Jakarta, Profesor Dr. Susana Yohana Yambise, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada saat itu memberikan perhatian serius dengan menetapkan September sebagai bulan kepedulian autoimun nasional. Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga meresmikan program nasional Senyum Indonesiaku dengan 3 misi utama, yaitu membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang autoimun. Yang kedua, mendorong penerapan 5 dasar hidup sehat oleh keluarga Indonesia. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan ODAI atau orang dengan autoimun.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia bersama Marisa Kadoba Foundation atau MCF juga memberikan apresiasi kepada para penyintas dan pemerhati autoimun inspiratif melalui acara Idolanesia Award Indonesia atau IAI yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan September. Di tahun 2020 ini, IAI tahun ke-6 ditiadakan terkait COVID-19, sehingga digantikan dengan penyelenggaraan webinar edukasi autoimun maraton setiap Senin hingga Jumat sepanjang bulan Agustus dan September 2020. 5 dasar hidup sehat atau LDHS adalah pola hidup sehat menyeluruh yang giat dikampanyekan oleh MCF untuk mendukung kesehatan keluarga Indonesia, khususnya ODAI atau orang dengan autoimun. LDHS selaras dengan program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Kementerian Kesehatan RI. Apa itu LDHS? 5 dasar hidup sehat terdiri dari 5 pilar dan 15 subpilar. Di antaranya adalah gaya hidup sehat, yang meliputi pemilihan makanan sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, juga menjaga kebersihan. Yang selanjutnya adalah aktif mandiri, olahraga 30 menit sehari, menanam bahan pangan sendiri. Yang selanjutnya adalah pengendalian stres, ibadah, komunikasi positif, manajemen waktu, dan juga hidup positif, serta terus belajar. MCF giat memproduksi sarana edukasi dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah yang pertama, video edukasi yang diunggah di YouTube, salah satu judulnya seperti yang tertera pada layar, dengan menampilkan narasumber pakar Profesor Aru Sudoyo, yang merupakan penggagas dibentuknya Marisa Kadoba Foundation, dan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Marisa Kadoba Foundation, dan juga beliau adalah Ketua Umum dari Yayasan Kanker Indonesia. Tokoh medis senior yang sangat disegani. Yang selanjutnya, juga MCF memproduksi buku-buku seperti Autoimmune The True Story yang berisi hasil interaksi berbagai narasumber pakar bersama para ODAI dalam KULWAP atau kuliah WhatsApp yang digelar secara berkala di grup ODAI yang dibina oleh MCF. Buku edukasi romansa rempah Indonesia yang berisi panduan menyiapkan hidangan sehat khas Nusantara bagi ODAI juga diproduksi oleh MCF, dan ini adalah buku pertama dan satu-satunya buku yang mengulas tentang resep sehat untuk autoimun dan berbasis masakan Indonesia. Kedua buku tersebut dapat diperoleh di seluruh toko buku terkemuka di tanah air. Buku edukasi Millennial Moms Bisa yang berisi panduan bergambar dengan bahasa yang sederhana untuk masyarakat awam agar lebih mudah memahami autoimun dan 5 dasar hidup sehat. Juga buku Smile of the Brave Soul 1 dan 2 yang berisi kisah sukses ODAI menaklukkan autoimunnya. Ketiga buku ini dapat diperoleh secara gratis dalam bentuk e-book. Ya, MCF juga menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi interaktif seperti seminar dan webinar yang diselenggarakan secara berkala. Ini adalah topik kita untuk besok. Ada Mbak Gwen Winarno, putri dari almarhum Bapak Bondan Winarno. Beliau ternyata adalah seorang pejuang autoimun juga, teman-teman. Dan kini giat sekali mengedukasi ODAI dan juga masyarakat umum bagaimana pola hidup sehat agar terhindar dari autoimun, dan tentu saja yang sudah mengalami autoimun bisa mendapatkan performa kesehatan terbaiknya. Jangan melewatkan ya, ini besok hari Jumat, jam 3 sore sampai jam 4.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ini ada jadwal-jadwal atau topik yang sangat menarik dari berbagai narasumber pakar, juga lintas profesi. Di antaranya hari Senin nanti kita akan kedatangan narasumber Dimas Beck, seorang figur publik wirausaha kuliner, juga sahabat autoimun Marisa Kadoba Foundation, akan berbagi tentang tantangan wirausaha kuliner di tengah pandemi. Kemudian juga di minggu depan ada kegiatan bersama Dr. Lukman Edward, spesialis mata. Beliau ternyata juga pengidap autoimun jenis Sjogren syndrome yang akan berbagi tentang penyakit autoimun dan mata. Lalu ada bahasan tentang psoriasis, ya, kesehatan kulit untuk autoimun di masa sensitif. Kemudian ada juga bahasan tentang autoimun pada anak langsung dari pakarnya Profesor Zakiuddin Munasir. Kemudian juga ada yang terkait dengan pengendalian stres seperti healing dance, inflamasi, kemudian
seputar autoimun dan syaraf, sehat dengan menulis, ya banyak sekali topik-topik menarik. Juga ada kelas terapi menulis yang diselenggarakan setiap hari Minggu malam bagi teman-teman yang bisa bergabung ya jam 7.30 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat, ini gratis. Kemudian ada juga kelas memasak sehat setiap hari Sabtu. Nah, semua jadwal-jadwal kegiatan ini dapat disimak di lini masa Marisa Karuba Foundation. Silakan mengakses YouTube dengan akun Autoimun ID atau website www.autoimun.id, kemudian ada Instagram, Facebook, email, dan juga call center, serta Google Apps ya yang dapat diunduh dari handphonenya masing-masing yang berbasis Android ya, autoimun.id apps-nya. Baik, kita akan segera masuk ke topik hari ini, webinar edukasi autoimun hari ini, ODAI menembus batas. Nah, sekali lagi ya, selalu menarik ya jika kita mendengar bagaimana orang bangkit dari ketidaknyamanan atau keterpurukan. Selalu banyak hal yang bisa kita pelajari dari bagaimana mereka bisa akhirnya menaklukkan ketidaknyamanannya tersebut. Tidak berlama-lama, kita akan segera sambut 3 narasumber kita. Yang pertama adalah Insinyur Yano Suzia. Saya akan membacakan sedikit tentang beliau. Beliau ini adalah tokoh di balik gedung hijau pertama hemat energi di Indonesia. Jadi ada loh seorang penyintas autoimun yang punya prestasi luar biasa dan mendirikan gedung hijau pertama hemat energi di Indonesia. Itu kan suatu sejarah yang luar biasa ya, dan juga penyemangat harusnya untuk kita semua. Teman-teman ODAI, kalau Ibu Yano bisa, pasti kita juga bisa. Kemudian beliau juga adalah seorang penyintas autoimun Sjogren Syndrome dan menjadi Dewan Pengawas di Marisa Karuba Foundation. Yang kedua nanti akan ada Aliza Putri. Beliau adalah pehobi maraton, pegawai swasta di perusahaan efek di Jakarta. Kemudian yang paling menarik adalah beliau adalah pejuang autoimun rheumatoid arthritis, tapi kemudian berlaga di banyak pertandingan maraton. Itu luar biasa banget. Dan kini Mbak Aliza itu menyempatkan untuk menjadi penyemangat bagi teman-teman autoimun lain dengan menjadi Duta Autoimun Indonesia Marisa Karuba Foundation. Dan narasumber ketiga, nanti tidak kalah menginspirasinya juga, ya guru kita nih, guru senior kita, seorang ODAI ITP, jenis ITP yang hobi berlari 10K, juga punya hobi yang menarik juga, diantaranya adalah berkebun. Usianya padahal sudah 75 tahun. Baik, kita akan segera sambut mereka bertiga. Selamat datang. Selamat datang kepada narasumber kita, Ibu Yanel, kemudian Mbak Aliza, saya panggilnya Teh Ica ya, terus kemudian juga Pak Didit Hadiat, saya panggilnya Aki Didit ya, ini akinya akinya ODAI Indonesia ya, Ki ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum, semoga sehat ya, semoga sehat, semangat semua. Saya lihat bermasker ya, kecuali Teh Ica ya. Baik, kita akan segera mulai sesinya. Ibu Yanel. Ibu Yanel, silakan Ibu Yanel. Saya akan mute dulu yang lain ya. Baik. Ibu Yanel, saya udah nggak sabar nih dengar, pasti teman-teman juga nggak sabar untuk dengar kisahnya Ibu. Dulu terkena autoimun gimana sih Bu ceritanya? Ceritanya mungkin barangkali saya itu sudah terpapar lama, tetapi kan tidak mengerti kalau itu autoimun. Jadi saya itu memang untuk sesuatu hal, mengerjakannya sesuatu hal itu harus sampai tuntas. Jadi waktu itu saya cuma penasaran, selalu diundang oleh ASEAN untuk perlombaan gedung hemat energi. Kita itu jangankan untuk menang, masuk nominasi saja tidak pernah gitu ya. Mungkin ini saya buka ininya, nggak apa-apa bisa. Iya. Jelas. Jadi iya. Kelihatan cantiknya Bu. Jadi waktu itu saya memang penasaran, jadi saya dengan tim beberapa orang, kita mencoba untuk melakukan uji coba membangun gedung hemat energi pertama di Indonesia.
banyak yang mendukung. Nah, itu memang mungkin barangkali energinya memang terkuras untuk itu, sampai itu selesai, kita bisa masuk nominasi dan langsung menang. Kita winner di Asia Tenggara. Jadi kita pertama kali masuk nominasi dan kita menang, kita bisa mengalahkan Thailand dan Singapura waktu itu. Nah, pas pulang, itu saya langsung pingsan, kemudian masuk rumah sakit. Itu yang saya tidak tahu, ternyata sudah 2 minggu itu dicek sana sini, nggak terlalu ada yang lainnya, itu ciri-cirinya negatif semua. Nah, Tahun baru berapa, Ibu? Tahun berapa, Bu, itu, Bu? 2014. 2014. Apa yang dirasakan waktu itu, Bu? Yang dirasakan memang ada nyeri-nyeri, terus tapi saya sebetulnya mulut kering, mata kering itu sudah lama. Jadi saya kan rumahnya di Bekasi, kantornya di Jakarta Selatan. Di perjalanan itu minum air mineral itu minimal saya perlu 2 botol yang 600 ml. Berarti 1 jam saya harus menghabiskan 1.200. Tapi saya nggak sadar kalau itu sebenarnya ciri-ciri orang Sjogren. Dan karena saya pingsan dan tidak bisa berjalan, lumpuh, jadi saya malah menghubungi Prof. Teguh, ahli saraf. Jadi kemudian masuk, beliau bilang enggak, itu enggak ada ciri-ciri orang stroke atau apa. Terus beliau, karena beliau udah senior, beliau undang semua spesialis, termasuk jantung, paru-paru, dan semua clean. Itu ada Dokter Andika yang menyarankan, Prof, kita undang Dokter Nanang, kemungkinan barangkali ada kelainan di imun beliau, yaitu di tes ANA IF-nya ada negatif, langsung lanjut ANA profile, itu terdiagnosa Sjogren syndrome. Itu sampai 50 hari di rumah sakit. 50 hari, Bu, di rumah sakit? Iya, karena ketahuannya baru minggu kedua. Nah, itu kan udah parah. Itu semuanya sudah kena. Jadi itu di infus Medixon itu sampai 500 mili sehari. Oke, Medixon itu ini ya, apa namanya, obat yang nggak asing tuh untuk teman-teman autoimun. Lalu apa yang dirasakan, Bu, dengan pengobatan itu waktu itu? Bengkak badannya. Badannya bengkak. Dan saya belum bisa melihat orang. Jadi kalau saya melihat itu pusing sekali ya. Jadi nggak bisa terima tamu, itu nggak bisa. Itu mungkin ada seminggu 2 minggu juga. Jadi sekitar 1 bulanan itu seperti di awang-awang. Cuman saya orangnya memang nggak banyak mengambil momen-momen itu ya. Jadi nggak ada dokumentasi untuk hal itu. Tapi ya seperti itu di RCM selama 30 hari. Nah, 2 minggu kemudian baru itu ada pemulihan. Apa yang kemudian membuat Ibu itu bangkit waktu itu? Atau mungkin kita awali dulu bagaimana perasaan Ibu waktu 50 hari di rumah sakit, kemudian minum Medixon yang kemudian bikin jadi badan bengkak gitu. Apa yang Ibu rasakan? Perasaan Ibu. Ya. Perasaan Ibu bagaimana pada waktu itu? Perasaannya memang pertama pasti shock dengan hal seperti itu. Tetapi saya tidak mau larut bahwa ini adalah jalan Tuhan. Saya berpikir bahwa apapun itu pasti ada hikmahnya. Pasti kita akan mencari itu, sehingga saya tidak berhenti untuk melakukan metode untuk hidup sehat. Jadi untuk hidup sehat itu perlu wadah yang sehat. Saya tidak berhenti untuk membangun gedung hijau itu. Karena hijau itu bukan berarti hanya tumbuh-tumbuhan, tetapi sebetulnya hemat, bersih, dan semua aturan yang disampaikan pemerintah saat ini sebetulnya itulah perwujudannya. Makanya saya selanjutnya saya bisa membangun gedung yang kedua. Itu namanya gedung tata ruang. Setelah itu di sebelahnya saya juga bisa membangun gedung parkir yang bisa dengan hidrolik. Waktu dia naik, mobilnya naik ke atas, itu membutuhkan energi, tapi waktu dia turun dia melepaskan energi. Jadi sangat hemat. Dan itu juga yang pertama di Indonesia ya, Bu ya?
Hidrolik udah yang kedua berarti kan? Oh, hidrolik yang kedua ya, ya. Yang pertama itu ya, yang gedung hijaunya itu ya Bu ya. Oke, sebelum kita mengorek nih teman-teman, bagaimana Bu Yanol kemudian bangkit dari keterpurukannya, selain tentunya berpola hidup sehat, kita lihat dulu hasil karyanya Bu Yanol ya. Bu Yanol akan menunjukkan kepada kita video gedung hijau atau gedung hemat energi yang pertama di Indonesia yang beliau menjadi ketua tim programnya. Saya akan putarkan. Suaranya nggak ada. Tidak ada suaranya. Sebentar, saya coba ulangi. Masih belum ada suaranya ya? Ya. Iya, padahal di sini sudah maksimal nih. Oh ya, sudah. Sekarang sudah. Oke. Bilang lagi. Oke. Ya. Kementerian Pekerjaan Umum berperan dalam pengembangan bangunan hijau di Indonesia melalui implementasi konsep green sebagai role model. Kampus Kementerian PU yang terletak di Jakarta Selatan memiliki luas lahan sebesar 53.300 meter persegi. Sejak tahun 2003, Master Plan pengembangan kawasan telah disusun. Meskipun demikian, pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 2008. Perencanaan yang lebih komprehensif dilakukan sejak tahun 2010. Keseluruhan perencanaan tersebut berdampak pada peningkatan ruang terbuka hijau, penurunan ruang terbuka non-hijau, peningkatan total luas lantai, penurunan luas tapak bangunan, dan peningkatan jumlah huni. Konsep pembangunan berkelanjutan diterapkan pada desain kampus Kementerian PU berupa pembangunan di kawasan berkepadatan tinggi, luasan ruang terbuka hijau, efisiensi area, pembangunan di kawasan berkepadatan tinggi dilakukan dengan menerapkan perencanaan vertikal. Perencanaan vertikal akan meningkatkan total luas lantai dengan tetap memberikan ruang terbuka hijau yang memadai. Terbuka didesain dengan menggunakan material poros sebagai elemen hardscape sama autoimun. area penyerapan air beragam untuk elemen soft skill. Dalam perencanaan ruang landscape-nya, kawasan kampus Kementerian PU terbagi ke dalam 3 zona. Terbuka didesain untuk membentuk iklim mikro yang lebih baik. Pohon dapat menyerap CO2, partikel debu, radiasi, serta menurunkan suhu area di bawah kanopinya 2 derajat Celcius. Pada zona A, Garden of
Frame, dan Amphitheater. Pada zona B, terdapat Plaza Heritage dan Plaza Utama. Plaza Utama yang terletak di depan gedung difungsikan sebagai area acara. Jalur pedestrian pada kawasan dilengkapi pula dengan jalur pedestrian untuk kabel. Pada zona C, terdapat plaza upacara yang didesain dengan menggunakan pohon-pohon penentu serta kombinasikan pola perkerasan dengan area rumput. Simpul pedestrian didesain sebagai area istirahat bagi pejalan kaki. Perencanaannya menerapkan konsep nyaman dan ramah lingkungan. Sistem MPP terintegrasi diterapkan ke dalam sistem power grid. Kebutuhan daya listrik yang dominan disuplai dari gardu PLN dalam satu jalur utama yang terintegrasi. Integrasi sistem MPP pula pada sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi, dan sistem keamanan. Integrasi sistem tersebut dipusatkan pada Baik, sudah kita lihat tadi cuplikannya ya Ibu Yanel. Luar biasa, detail banget Bu. Itu, aduh saya sampai terkagum-kagum gimana ceritanya tuh Bu prosesnya bisa membuat gedung hijau hemat energi pertama di Indonesia Bu. Ya, jadi kita mendesainnya untuk listrik itu kita bisa menekan waktu perencanaannya, kita bisa tekan penghematannya sampai dengan 45%. Tetapi pada waktu kita gunakan ternyata bisa lebih hemat lagi. Kita membayar listrik hanya 39%. Itu ada gedung yang kita bangun sebelumnya di sebelahnya, luasnya cuma 28.000, bayar listriknya lebih mahal daripada gedung yang kita bangun itu yang luasnya 43.000. Tetapi untuk air memang kita desainnya hematnya harusnya sekitar 65%. Ternyata baru kita bisa capai 28%. Setelah diteliti, ada pemeriksaan, ternyata karena Jakarta macet, banyak yang datang lebih pagi, jadi perhitungan kita agak keliru karena kita hanya menghitung untuk pemakaian kantor. Tapi orang banyak cuci mobil, mandi, sehingga belum terlalu hemat. Oke, iya, saking nyamannya ya. Pingin datang duluan, nyampe sana supaya nggak kena macet, terus kalian cuci mobil deh ya. Bahkan mungkin mandi sekalian ya Bu ya. Oke Bu, di tengah prestasi Ibu yang luar biasa nih, menjadi catatan dan diakui internasional ya Bu ya. Bagaimana kembali lagi nih ke pengalaman Ibu, kan nggak lama kemudian akhirnya jatuh sakit 50 hari di rumah sakit dan sempat shock karena biasanya produktif, kemana-mana energik, luar biasa, tiba-tiba harus mendekam di rumah sakit selama 50 hari, terus pengobatannya bikin tubuh nggak nyaman. Waktu itu yang bikin Bu Yanel bangkit, apa sih momentumnya Bu? Keikhlasan ya, setelah itu kita ikhlas bahwa segala sesuatunya adalah datang dari Tuhan dan semuanya pasti indah pada waktunya. Jadi mungkin Tuhan sudah merencanakan bahwa kita indah dengan apa yang kita dengan predikat yang kita sandang sekarang. Ternyata memang itu saya masih tetap bisa berkarya dan ternyata Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak boleh lagi maju, banyak generasi yang lain yang akan menggantikan. Jadi saya hanya memberikan masukan-masukan. Jadi waktu kita mau Asian Games, saya hanya menjadi narasumber untuk Satgas Asian Games. Jadi satuan tugas untuk infrastruktur dalam hal Asian Games. Nah, yang melakukan ketua timnya tidak saya lagi, tetapi udah ada generasi-generasi yang menggantikan. Cuman memang masih belum sampai sebegitunya, kita masih belum bisa meraih untuk Gelora Senayan, belum bisa meraih untuk tingkat dunia lagi, bahwa kita gedung Gelora Senayan belum mencapai untuk kita menang di Asia, masih belum.
Ya, Bu, luar biasa sekali ya. Jadi bukan hanya gedung hijau, ternyata juga Asian Games pun Ibu menjadi salah satu tim ya, Bu ya. Tim yang penting juga di penyelenggaraan Asian Games kemarin itu. Lalu Bu, ini tadi Ibu bahas masalah keikhlasan ya. Itu yang ternyata bikin atau menjadi momentum utama Ibu bisa kembali optimal kesehatannya. Ya, pertama ikhlas dulu. Nah, buat teman-teman yang lagi terpuruk nih, kayaknya ikhlas tuh jadi satu kata yang sulit sekali. Kira-kira ada tips nggak, Bu? Gimana sih caranya ikhlas gitu? Apakah mungkin Ibu pada saat itu memang mendapat support dari orang sekeliling? Apa kira-kira momentumnya yang membuat Ibu tuh akhirnya bisa merasakan atau mencapai keikhlasan tersebut? Iya. Tapi selain daripada ikhlas, itu nanti saya ada yang saya tayangkan sedikit. Saya 2015 itu bergabung dengan Marisa Cordoba Foundation. Saya kenal sama Marisa di grup ya. Ada yang mengajak saya, namanya Dokter Titi, dokter juga. Dia masuk di situ. Dokter Titi itu adalah teman dari saya sipil, sama teman saya dari teknik sipil, saya arsitek. ITB ya, ITB ya Bu. Ya, jadi tapi dia punya sahabat SMA itu namanya Dokter Titi. Dia juga ternyata autoimun. Dia yang mengajak saya masuk ke grup 4. Saya ingat waktu itu. Nah, di situ saya berkenalan dengan Marisa dan mengajak saya aktif di sini. Saya mengerti bahwa saya memang benar-benar untuk makan. Saya udah nggak ada lagi memakan sejak itu. Dari 2015 saya tidak makan yang namanya 5P, saya udah nggak makan. Tapi ya walaupun kadang-kadang sedikit, kadang-kadang di meeting apa segala macam ada juga agak bandel-bandel sedikit ya. Terus kemudian ya sesuai dengan ini pagi memang itu olahraga sambil berpanasan, tapi nggak lama, paling 10-15 menit. Nah, kemudian untuk hidup ikhlas yaitu selalu belajar, selalu berpikiran positif, itu ada mungkin bisa ditayangkan Marisa sedikit. Ya. Itu yang saya lakukan. Ini ya Bu ya. Nah, ya. Jadi kalau orang mengatakan ada ESQ, kalau saya mengatakan ada 5Q. Jadi kita itu sebenarnya udah dikasih Tuhan. Kalau kita sudah bisa berpikir, itu sebenarnya semua orang sudah pintar. Itu dia, jadi itu adalah anugerah, pintar. Kemudian kepintaran kita asah. Itu kita menjadi cerdas, itu belajar, itu yang Marisa katakan di dalam LDHS, itu salah satunya adalah belajar. Jadi belajar itu tidak harus sekolah, tetapi kita bergaul dengan reman pun, dengan preman pun, itu sebetulnya edukasi. Nah, itu apakah mana yang akan kita contoh? Di situ yang kita, setelah kita pintar, cerdas, kita akan kreatif. Nah, di situ setelah kita kreatif, kita akan bisa menciptakan sesuatu. Di situlah kita bisa memilih dari edukasi yang kita dapat karena kita belajar, kita bisa memilih untuk bijak. Jadi, misalnya saya seorang arsitek, kalau saya disuruh mendesain bank, kalau saya orang bijak, saya akan berpikir bagaimana saya mendesain bank ini supaya tidak ada kebocoran. Semua misalnya dari sini, bagaimana saya bisa menyumbatnya. Tetapi kalau saya berpikiran negatif, bagaimana saya mau menciptakan lubang supaya saya bisa masuk ke dalam. Nah, disitulah yang tidak bijaknya. Jadi kalau bijak itu, istilahnya kalau saya sebagai penganut Islam, itu Abdul Minanas. Hubungan antar manusia itu harus baik. Nah, kemudian yang kelima adalah RQ. Kalau kita sudah pintar, sudah cerdas, sudah kreatif, sudah bijak, nah kita cuma sebagai manusia berhenti di situ. Karena hasilnya apapun itu adalah urusan Tuhan. Di situ ikhlasnya. Next, lanjut sedikit. Ya, karena itu saya beribadah tidak lagi untuk mendapatkan imbalan. Jadi, oh ini saya sebagai seorang Islam, oh ini saya sholat karena saya ingin masuk surga. Masalah surga ataupun neraka itu adalah urusan Tuhan. Tentang pahala atau apapun itu urusan Tuhan. Tetapi kita beribadah itu karena kebutuhan. Jadi bukan karena imbalan. Jadi dalam hal ikhlas, bersyukur, itu tidak berbisnis dengan Tuhan. Nah, sehingga kita apapun, jadi sakit pun itu harus disyukuri.
Karena itu kita selalu bersyukur, mulai dari bangun tidur sampai dengan menjelang tidur, dan berserah diri sebelum memejamkan mata. Jadi semuanya kita bersyukur. Oh, kalau kita dapat sakit, oh, berarti Tuhan menambah kecerdasan kita lagi. Apa yang akan kita lakukan terhadap kehidupan kita? Next. Ya. Contohnya, saya seorang Islam, itu cuman hanya 2 hal. Kita percaya kepada rukun Islam dan percaya kepada rukun iman. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah yang rukun iman yang pertama dan kedua. Kemudian Tuhan itu menurunkan Alkitab. Kalau di Islam namanya Al-Quran, dibawa oleh malaikat, itu rukun iman ketiga dan keempat. Nah, di situ ada aturan untuk kita melakukan sholat 5 waktu. Bagi saya itu adalah tuntunan, saya butuh itu. Jadi bangun tidur, apa yang kita lakukan? Ya, kita bangun tidur, melek-melek, cuci muka, bersyukur. Sholat itu bagi saya bersyukur. Kemudian udah beres apa mandi, mau berangkat. Kita jarang sekali bersyukur, ternyata matahari sudah terbit. Itu hal yang luar biasa sebetulnya. Coba kalau matahari tidak terbit, apa yang akan kita lakukan? Nah, di situ ada sholat duha. Kemudian siang matahari mulai terik, terus kemudian kita mulai makan siang, ya bersyukur lagi, itu dalam hal sholat zuhur. Kemudian sore juga mengurangi kegiatan sedikit, kemudian beralih siangkan malam, itu di situ sholat maghrib, kemudian mau tidur, itulah berserah diri lagi. Begitupun puasa. Senin Kemis kita coba mengosongkan perut, kemudian hari biasa, hari Selasa, Rabu saya makan buah atau sayur, hari Rabu makan biasa. Begitupun dengan zakat. Kalau kita itu sehingga kita hidupnya selalu merasa kaya, setiap ada penghasilan berapapun itu, langsung 2,5%-nya dicelengkan. Naik haji juga saya alami seperti itu. Jadi saya pergi ke naik haji itu bukan untuk mencari pahala atau takut dosa, tetapi bagaimana seorang Nabi Muhammad itu dia dari Mekah menuju Padang Arafah itu untuk dia bersemedi di situ panas terik, memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan negerinya. Dia mampir di Mina untuk istirahat sebetulnya. Kemudian malam dia berdoa lagi, malam-malam di Musdalifah, balik. Jadi sebenarnya lompat jumroh itu adalah itu untuk simbol bahwa semuanya sudah habis, setan-setan sudah pada mati. Nah, itu untuk rukun Islamnya. Kemudian hari kiamat, bagi saya besok mau mati pun bagi saya udah kiamat. Jadi nggak usah jauh-jauh, sehingga kita berserah diri setiap hari. Kemudian yang nomor 6, itu yang tetap sama yang tadi, bahwa itu adalah keikhlasan. Kalau kita sudah melakukan apapun, ya itu lanjut kita akan ikhlas. Next. Nah, begitu juga di dalam agama Hindu, bahwa kasta itu sebetulnya adalah ciptaan manusia di zaman dulu, bahwa bagaimana mereka menilai orang-orang yang bisa berpikir. Dia menilai kalau zaman dulu buruh kuli di pelabuhan, kalau dia untuk makan, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau dia nggak dapat makan, dia akan hantam temennya apa. Jadi berarti kalau dia hanya memikirkan dirinya sendiri, berarti kastanya paling rendah. Itu baru paria. Kalau dia sudah memikirkan dirinya dan keluarganya saja, itu baru sudra. Kalau dia memikirkan hanya dirinya, keluarganya dan kelompoknya, baru dia sampai Vaishya. Nah, kita mungkin sampai ke Satria itu sudah baik. Kita memikirkan diri kita, enak di diri kita, enak di orang lain. Enak di keluarga kita, enak keluarga orang lain, enak kelompok kita, enak kelompok lain. Nah, sehingga sampailah kepada negara, sejahtera negara kita, seluruh dunia harus sejahtera. Kalau Brahmana ya mungkin itu belum tercapai sama kita, itu sudah memikirkan semuanya untuk dia bisa memimpin jagat raya. Mungkin seperti itu untuk kasta-kasta di Hindu. Jadi kita sangat bahagia sebetulnya tinggal di Indonesia, sehingga kita bisa berbagi bersama. Kita bangga dengan keanekaragaman yang menjadi interaksi positif. Kita bisa simbiosis mutualistis, sangat Indonesia. Kita bisa
beragam aneka ras, beragam suku, beragam agama dan kepercayaan, sehingga kita lebih tepat dalam mengambil langkah bijak karena sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Karena kita menyeluruh, sangat kaya. Indonesia sangat kaya dengan keberagaman. Next. Ya. Jadi identitas kepercayaan diperkaya dengan identitas kebudayaan dengan tetap menganut simbiose mutualistis, seluruhnya menjadi kekayaan dan kebanggaan sebagai anak bangsa, selalu meningkatkan kualitas diri menjadi yang lebih baik, sehingga kita tahu ukuran kenyamanan itu adalah nyaman untuk diri kita, nyaman lingkungan, nyaman bangsa, negara, dan seluruh dunia. Oke, lanjut. Karena itu, dalam hidup selalu jangan pernah berhenti berdoa, berkarya dengan 5 Q tadi, bersyukur karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk umatnya. Kita harus yakin itu. Jadi itu yang memotivasi bahwa yang terbaik itu bisa dikasih langsung, bisa ditunda, bisa diganti dengan penuh liku. Jadi bisa dengan yang kita alami sekarang. Jadi itu adalah suatu kesayangan Tuhan kepada kita, kecintaan Tuhan kepada kita. Lanjut. Ya, kita itu tidak pernah tahu bahwa apa yang kita minta seekor kelinci yang lucu, ternyata Tuhan memberikan ulat bulu, tapi kita tidak sadar ulat bulu lama-lama menjadi kepompong dan muncul kupu-kupu yang sangat indah. Kita minta teratai yang mengapung di air yang sangat indah, ternyata Tuhan kasih kaktus berduri. Ternyata kaktus berduri lama-lama menjadi bunga yang sangat indah. Jadi Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi itu yang membuat hidup saya bisa enjoy aja apa yang dilakukan, semuanya berpikir positif. Dan di samping kita menjaga apa-apa yang banyak digariskan oleh MCF, kira-kira seperti itu, Marisa. Oke, Marisa. Ya, terima kasih Ibu Yanel. Teman-teman, tadi kita sudah simak cerita dan pesan-pesan dari Ibu Yanel, kemudian banyak sekali nilai-nilai positif yang beliau bagikan kepada kita. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mungkin saya ceritakan sedikit, saya ulangi tentang profil Ibu Yanel. Beliau adalah arsitek lulusan ITB yang kemudian sangat berprestasi. Kalau teman-teman buka Google, ketik Ibu Yanel Suzia, itu akan keluar segudang prestasinya. Di antaranya beliau adalah sebagai ketua tim program mewujudkan gedung hijau hemat energi pertama di Indonesia. Ya, dan di tengah beliau bertugas untuk negara, kemudian tiba-tiba beliau drop kesehatannya dan divonis autoimun jenis Sjogren syndrome dengan gejala kering di mata, kemudian semua kelenjar cairannya itu kering ya. Akhirnya harus mendekam 50 hari di rumah sakit, yang mana itu suatu pukulan berat untuk beliau karena sebelumnya beliau adalah orang yang sangat aktif, mandiri, dan bisa dibilang ini ya Bu ya, jarang sekali istirahat ya demi untuk menunaikan tugas negara. Tapi apa yang kemudian membuat beliau bisa bangkit dengan kondisi tersebut, terpuruk tersebut? Ternyata jawabannya yang paling utama adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada Sang Pencipta, menyadari fitrah kita sebagai manusia bahwa ya memang kita harus bersyukur dengan apapun yang dimiliki dan bahwa Tuhan selalu pasti memberikan yang kita butuhkan. Dan memang akhirnya Bu Yanel itu menyadari bahwa sudah waktunya beliau itu berganti peran, yang tadinya aktif di garda terdepan untuk membangun, sekarang membina generasi penerus, yaitu generasi muda ya, untuk bisa aktif seperti beliau. Kemudian juga yang paling membuat beliau bisa menerima kondisinya adalah sejak bergabung di Marisa Karuba Foundation, di mana
kemudian akhirnya bisa berbaur dengan teman-teman autoimun lain, saling bertukar kisah, saling menyemangati ya, dan akhirnya saling mengingatkan untuk bisa berpola hidup sehat. Pola hidup sehat beliau sudah sangat optimal, walau kadang juga menyediakan waktu untuk cheating ya, Bu ya. Baik, Ibu Yanel, terima kasih banyak untuk inspirasinya sore ini. Kita akan beranjak ke narasumber kedua, yaitu Aliza Putri. Sebentar saya akan share screen. Ya, Aliza Putri, seorang penyintas autoimun rheumatoid arthritis, tapi hobinya lari maraton. Nah, ini nih yang perlu kita gali. Gimana caranya ya, rheumatoid arthritis yang katanya isunya adalah inflamasi pada sendi, tapi kok bisa lari maraton? Itu pasti ada tipsnya. Terus kemudian pastinya beliau sempat mengalami masa-masa terpuruk ketika divonis autoimun. Tapi bagaimana ya kira-kira kiatnya sampai akhirnya beliau bangkit dan malah sekarang berbagi untuk menyemangati teman-teman autoimun dengan menjadi duta Marisa Karuba Foundation dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk autoimun. Mari kita sambut Mbak Aliza Putri. Saya panggilnya Teteh Ica. Silakan Teteh Ica. Halo semuanya. Halo Thank you Teh Teteh. Yuta atas kesempatannya, sudah diberikan kesempatan untuk sharing dulu zaman-zaman masih down. Aduh, nih kita udah nggak sabar nih Teh. Gimana nih ceritanya? Gimana ceritanya waktu itu kok bisa mungkin sharing dulu masalah awal-awal terkena autoimun ya Teh ya, diagnosanya atau sebelumnya gejalanya bagaimana sih Teh? Jadi sebetulnya sepertinya mungkin sedikit sudah ada dari dulu, karena memang dari dulu aku selalu mata kering, itu sering banget setahun itu berkali-kali ke dokter mata dan cuma dikasih ya tidak pernah tercetus mungkin sampai ke Sjögren's syndrome ya, tapi memang itu sangat-sangat mengganggu. Terus sepertinya sih tanda-tandanya itu sudah ada lagi sekitar tahun 2019 sekitar bulan April. Aku kan memang sudah persiapan untuk waktu itu Chicago Marathon di bulan Oktober. Jadi memang sudah mulai sering latihan tuh. Kadang-kadang kok kalau latihan rasanya tuh dengkul kayak dislokasi gitu. Jadi kayaknya kering, kayak nggak punya pelumas dengkulnya, kok tiba-tiba sakit gitu. Cuma aku pikir mungkin aku larinya posisinya salah gitu kan. Terus nanti ada lagi tiba-tiba kaki kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Mungkin aku selalu berpikir nggak pernah sampai ke sana kan. Ya. Terus tiba-tiba tuh pernah panas tanpa sebab apapun, tinggi sekali, terus seluruh badan itu sakit sampai nggak bisa gerak rasanya dari tempat tidur. Setelah itu mulai itu tiba-tiba kok semuanya tiba-tiba dan tanpa sebab. Misalnya pakai celana bangun tidur kok jari kaki mau narik celana nggak bisa gitu, kok sakit. Apa kemarin angkat apa ya keseleo, pikirnya gitu kan. Terus nanti tiba-tiba kok nulis sakit, jalan kaki sakit. Cuma kan itu memang nggak seharian full. Jadi nanti sakit, nanti hilang, nanti sakit. Sampai nulis itu sakit, pakai celana sakit, sisir sakit, sikat gigi sakit. Jadi rasanya tuh mandi sakit gitu kan. Terus kok tiba-tiba pagi-pagi kaku, tangan nggak bisa gerak sekitar 2 jam baru bisa gerak gitu. Itu tahun berapa Teh? Itu semuanya di 2019 sih. Mulainya 2000. tuh mulai di April, Mei gitu. Kalau Sampai hobi larinya sendiri udah berapa lama? Kalau hobi larinya udah 4 tahun. 4 tahun, oke. Iya, 4 tahun tuh mulai ikut race lah gitu. Ya. Ya, akhirnya sampai suatu hari bangun tidur nggak bisa jalan gitu. Dan nggak tahu kenapa udah ke dokter, mungkin asam urat, mungkin kolesterol, cek berkali-kali,
semuanya normal gitu. Sampai saya ketemu dokter, dicek, suruh cek anaprofal sama RF, rheumatoid factor. Nah, waktu itu saya juga mau pergi haji kan, jadi dites sebelum pergi haji. Nah, hasilnya keluar itu pas saat di haji gitu. Jadi waktu ngeliat hasilnya, saya browsing, belum konsultasi dokter, rasanya shock banget. Tapi memang mungkin di situ Allah kasih saya waktu untuk bersedih. Saya cuma bayangin kalau gimana rasanya saya lagi di kantor, lagi harus kerja tiap hari, shock kayak gitu, saya mau nangis di mana? Di rumah ada anak-anak, di kantor ada bos gitu kan. Jadi ya saya dikasih waktu untuk bersedih di waktu pas haji gitu. Ya pulang dari haji, alhamdulillah ini betul-betul anugerah ya ketemu Teh Yuta, MCF gitu kan, yang nyadarin saya LDHS gitu. Jadi LDHS itu betul-betul ngebantu, karena ada juga dokter yang bilang makanan bebas gitu. Makanan bebas yang penting minum obat gitu kan. Tapi setelah ikut MCF ini, sharing sama teman-teman, dan kerasa banget bedanya. Yang tentunya jadi perbedaannya ya dari pola makan berubah, terus berdoa juga sama Allah gitu, dan support keluarga sih. Yang intinya bisa bikin ya. Yang bisa bikin bangkit ya Teh ya. Iya. Nah itu jadi waktu kita ketemu tuh, di acara Idola-nesia itu sebetulnya baru banget dapat itu ya, dapat apa namanya, vonis, diagnosa ya, gitu. Ya. Oke, jadi itu lagi drop-dropnya tuh ya, lagi galau-galaunya ya. Jadi nggak ngerti sama sekali. Iya, perasaannya gimana waktu itu? Jadi sebetulnya Aki itu kan juga autoimun, dan aku kan sudah tahu, sudah kenal, Aki sering cerita tentang MCF, tentang autoimunnya. Cuma aku memang sama sekali nggak pernah mau cari tahu, karena aku pikir ini adalah penyakit genetik. Aki dapatnya dari genetik dan nggak mungkin aku kena. Gitu. Jadi kayak I don't care gitu, karena aku kan sehat. Aki kan dapatnya genetik, jadi nggak mungkin kena ke aku, jadi aku nggak cari tahu sama sekali apa itu autoimun, jadi sama sekali blank, walaupun Aki itu sudah autoimun gitu. Oke, teman-teman, ini Aki yang disebut sama Mbak Aliza atau Teh Ica, saya panggilnya Teh Ica, adalah ayahnya. Jadi apa namanya? Sebelumnya ayahnya sudah autoimun duluan ya, terdiagnosa autoimun duluan, kemudian Teh Ica sama sekali nggak berpikir bahwa akan juga mengalami autoimun gitu ya Teh ya. Taunya setelah berarti hobi lari itu sudah 4 tahun sebelumnya ya Teh ya? Iya, sudah 4 tahun sebelumnya. 4 tahun sebelumnya, dan kemudian baru merasakan gejala-gejala tersebut di 2019. Nggak nyaman sendi, terus sampai susah aktivitas, terasa ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau boleh tahu Teh, waktu itu lagi padat aktivitas atau mungkin apa ya namanya? Kan ada yang bilang tuh kalau orang dengan autoimun rata-rata perfeksionis katanya gitu. Walaupun kalau dibilang gitu saya juga ini sih. Saya juga suka ngeles. Masa sih gitu. Iya, jadi memang terus terang di bulan-bulan itu memang kayaknya aku lagi betul-betul banyak yang aku pingin selesaikan gitu kan. Jadi pertama aku punya target maraton di Oktober, terus aku punya haji di Agustus waktu itu, dan aku kebetulan dapat tambahan pekerjaan di kantor gitu. Jadi aku pingin semuanya selesai sebelum aku pergi haji gitu. Aku pingin latihanku maksimal sebelum aku pergi haji, karena kan nanti pulang haji mungkin waktu latihannya nggak cukup buat maraton gitu kan. Terus memang beban psikologis pergi haji itu juga ada, mengingat dosa-dosa zaman lalu. Jadi banyak yang harus dibersihkan lah gitu istilahnya. Ya. Jadi ya kayaknya a mix of everything sih. Oke, jadi setelah melalui ini semua dan lebih tenang, kira-kira hikmahnya apa sih Teh di balik Tuhan tuh ngasih
rheumatoid arthritis jadi temannya Teteh sekarang? Yang pertama, mungkin hikmahnya apapun itu yang kita kasih, jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Pasti ada hikmahnya. Yang kedua, aku ngerasa support system itu sangat penting. Jadi salah satu yang bisa bikin bangkit ya support dari keluarga ya, gitu. Dan hikmahnya jangan mulai hidup sehat setelah sakit gitu. Jadi kalau bisa ya kenapa nggak dimulai dari sekarang ya, kan hidup sehat nggak pernah salah. Mau itu punya autoimun, mau enggak, atau punya kasus kesehatan lain juga nggak ada salahnya untuk kita pola hidup sehat ya Teh ya. Jadi penting nggak sih jaga pola makan tuh sebenarnya? Buat aku penting banget, aku ngerasa banget bedanya sih. Gimana sih perbedaannya sekarang, apa yang dirasakan, apa setelah semua berubah tuh, pola makan, mungkin pola istirahat gitu, dan lain-lain? Utamanya pola makan ya Teh ya. Iya, jadi kalau orang bilang makan gluten itu susah, begitu sakit jadi nggak susah sih, karena kan kita nggak mau sakit lagi Gluten ya. free gitu ya, gluten Iya, free ya. Ya. iya. Jadi kita nggak mau sakit lagi. Jadi sekarang sih sebisa banget aku itu semuanya ya alami ya, banyak buah gitu. Jadi pagi-pagi ya jadi kayak Aki gitu. Pagi-pagi makannya buah, probiotik gitu. Bone broth gitu. Jadi ya cuman memang mungkin ya masih ada lah seperti kata Bu Yenel juga, masih ada sedikit-sedikit, tapi sekarang malah kalau dikasih udah kayaknya udah nggak mau duluan gitu. Kalau yang gluten-gluten udah nggak mau duluan. Tantangannya apa aja Teh yang udah dilakukan nih selain gluten free, terus apa lagi? Ya aku juga browsing-browsing makanan yang menimbulkan inflamasi apa aja gitu ya. Jadi perbanyak makanan yang anti-inflamasi dan menghindari yang menyebabkan peradangan gitu. Iya, jadi kalau kata Dr. Steven nih di grup LDHS ya, terutama yang udah gabung di grup LDHS, Dr. Steven selalu ingetin kita kalau autoimun ya sebetulnya nggak cuma autoimun sih, semua kita bisa memulai dengan pilih makanan yang tinggi zat antiinflamasinya, kemudian juga rendah kalori, terus rendah zat antigennya, begitu kurang lebih ya Teh ya. Terus sebisa mungkin hindari makanan yang mengandung 5P atau tidak natural ya. 5P itu pemanis buatan, penyedap, pengawet, pewarna, dan pangan rekayasa genetik. Ya ada yang menambahkan juga menjadi 6P yaitu pestisida. Ya pestisida sebetulnya juga kalau bisa ya itu dihindari banget ya. Terus kemudian juga tadi yang Teteh ulang berkali-kali adalah gluten. Gluten itu adalah biasanya terkandungnya di tepung terigu dan produk-produk yang mengandung tepung terigu. Ternyata walaupun di kalangan medis nih masih belum seragam jawabannya, apakah perlu mengatur pola makan untuk autoimun, tapi ternyata setelah teman-teman menerapkan pantangan-pantangan tersebut memang jauh berbeda progres kesehatannya ya Teh ya. Sekarang jadi jauh lebih produktif, terus keluhan jauh berkurang. Iya, Kadang-kadang jadi aku sekarang udah mulai bisa lari lagi gitu. Tadi awal-awalnya enggak. Jadi aku tuh sampai dengkul selalu bengkak. Nggak kelihatan bengkak, tapi rasanya bengkak gitu. Dan rasanya sangat-sangat nggak nyaman gitu. Sampai kena Baker's cheese, saking inflamasinya cukup berat ya gitu. Cuma sekarang aku udah mulai bisa lari lagi. Walaupun masih 5 kilo, tapi itu aku udah bersyukur banget. Oke, alhamdulillah ya Teh ya. Nah ini waktu Chicago Marathon ini berapa kilo ceritanya waktu itu 2019 ya? Iya, ini 42 kilo gitu. Karena aku cinta banget sama lari, jadi sebetulnya salah satu yang bisa bikin aku juga berusaha sembuh ya karena aku masih pengen lari lagi gitu. Jadi nggak kapok ya? Iya, enggak. Sebenarnya tahun ini udah daftar buat New York Marathon, cuma karena pandemi, jadi di-cancel kan New York Marathonnya. Mungkin nanti bisa lewat Zoom ya Teh ya, itunya larinya. Oke, ini boleh nggak diceritain ini eventnya waktu itu
gimana ceritanya bisa berangkat ke sana? Terus tantangan apa yang utamanya dihadapi pada saat Chicago Marathon itu? Karena kan itu baru terdiagnosa autoimun ya Teh ya? Iya, iya. Tapi Jadi memang sudah mempraktekkan pola hidup sehat LDHS belum? sudah, ya Sudah. sudah. Berapa lama? Ya, Berapa jadi lama? itu sebulan ya. Oh, sebulan. Oke. Heeh. Silakan Teh. Iya. Bisa Iya, diceritain. jadi memang waktu terdiagnosa kan aku boro-boro mau lari gitu kan, jalan aja susah, jalan selalu sakit gitu. Cuma ya alhamdulillah akhirnya penerapan LDHS sama ada obat juga ya tentu under dokter, itu latihan. Cuma memang mungkin apa namanya, set goals-nya tuh nggak setinggi dulu gitu. Jadi memang harus diturunin sih. Dan selalu ada mindset di pikiran, you can do it gitu. Jadi aku biasanya kalau lari itu, misalnya lari 42 kilo, aku bagi 4 biasanya, aku bagi 4. Nanti kalau udah 10, aku bilang to myself, ini udah 25%, Ca, you can do it. Masih 75% lagi. Nanti kalau udah 20, nanti you already have to go gitu. Jadi you can do it. Jadi aku setnya small step, tapi ya sambil kasih info positive vibes ke otak gitu biar tetap ongoing gitu. Iya. Jadi waktu larinya sendiri, waktu pas maratonnya di Chicago Marathon ini, ada keluhan yang dirasakan nggak yang mengganggu banget? Karena kan itu baru sebulan persis ya bisa menerapkan LDHS, kenal LDHS gitu. Memang rasanya beda. Setahun sebelumnya di 2018 aku kan ikut Berlin Marathon. Rasanya beda sama yang ini. Lebih dengkul itu memang lebih ada rasa nggak enaknya gitu. Cuma ya bisa teratasi lah gitu. Dan waktunya memang jauh lebih lama yang di Chicago daripada yang di Berlin. Oke. Jadi sebetulnya juga nggak ngejar medali ya Teh ya? Iya, yang intinya harus finish gitu, karena rasa achievement-nya aja yang dikejar, bukan waktunya jadinya. Oke, iya. Tuh bajunya keren banget ngomong-ngomong Teh, ada Indonesia Autoimmune Warrior. Luar biasa loh. Ini penyemangat juga buat kita teman-teman autoimun ya. Teh Ica, terima kasih banyak sudah berbagi sore ini. Sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita akan juga masuk ke narasumber berikutnya ya, yang tidak kalah seru nih. Oh iya, sebelum kita berpindah narasumber, ini bisa diceritain nggak Teh? Sedikit lagi, ini kegiatan apa nih Teh? Oh iya, jadi ini biasanya kalau kita mau lari, KBRI setempat itu mengadakan kayak jamuan makan siang gitu, kumpul-kumpul sesama pelari dari Indonesia gitu. Nah kebetulan di sini waktu saya juga membawa itu buklet MCF LDHS gitu untuk dibagikan supaya sebagai awareness kalau memang kita tuh perlu aware tentang autoimun ini gitu. Jadi supaya lebih menjaga kesehatan lah pastinya. Ya. Menurut Teh Ica, masih banyak nggak sih masyarakat yang belum kenal autoimun? Iya, saya rasa sih cukup banyak ya. Karena saya sendiri dengan ayah autoimun, saya nggak mencari tahu gitu, apa itu autoimun sampai saya terkena. Oke. Jadi memang perlu. Jadi pesan apa yang bisa dibagikan untuk teman-teman autoimun dan juga masyarakat Indonesia? Kalau dari pengalaman Teteh barusan. Kalau aku yang pasti hidup sehat sebelum sakit, itu aja. Oke, nah itu yang di-highlight dari tadi tuh. Udah 2 kali ditanya, jawabannya masih konsisten. Oke, makasih banyak ya Teh. Ya, thank you. Terima kasih Teteh, Teh Ica. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke narasumber ketiga ya. Beliau ini sudah senior di kalangan autoimun, dikenal sebagai sosok yang hangat sekali. Jadi kebetulan beliau adalah kakek saya terus
Tapi saya tidak keberatan untuk meminjamkannya jadi kakek bersama di lingkungan autoimun. Oke. Jadi beliau ini adalah seorang pehobi lari juga. Hobi lari tapi nggak sebanyak Teh Ica ya. 10K aja, mungkin 5K, 10K gitu ya. Tapi yang paling menarik juga adalah beliau punya hobi yang sangat bermanfaat dan diulas itu menjadi pilar penting di 5 dasar hidup sehat, yaitu menanam bahan pangan sendiri. Oke, mari kita sambut Aki Didit Hadiat. Aki, selamat datang Aki. Assalamualaikum, Ki sehat. Halo. Halo. Ya, Aki. Cerita dong, Ki. Waalaikumsalam. Ki, cerita Ki dulu autoimun ITP gimana ceritanya, Ki? Sebetulnya Aki termasuk yang dikaruniai Allah kebodohan. Kebodohan yang bermanfaat karena apa? Barangkali karena justru Aki tidak tahu itu autoimun. Jadi Aki hidup biasa-biasa saja. Kemudian Allah barangkali sayang dengan diri Aki. Kemudian membimbing Aki dalam tinggal di desa yang justru dalam ketidakmampuan ekonomi orang tua. Sehingga ketidakberdayaan itu membuat Aki kreatif. Pergi ke hutan, mencari buah untuk makan, mencari makanan-makanan alami di hutan. Dan alhamdulillah, kebiasaan makan buah itu justru menjadi dasar daripada ketidaktahuan bahwa saya sebetulnya penderita autoimun. Sebagai contoh lah, waktu SD saya seringkali lebam-lebam, gigi berdarah. Tapi karena tidak tahu ya dianggap biasa saja. Bahkan di desa dulu sering ditakuti kalau gigi berdarah, jangan-jangan ada setan katanya. Saya tidak pernah yakin karena orang tua tidak pernah mengajarkan percaya kepada teori mistik. Maka lebih fokus kepada mencari makanan di hutan-hutan. Termasuk makanan hari-hari adalah ikan karena di desa itu dengan mudah mendapatkan ikan saat itu. Barangkali itu pola hidup yang mendasari kenapa Aki bisa lolos dari keterpurukan ITP seperti yang Yuta alami di masa kecil. Itu barangkali rasa syukur yang Aki nikmati saat ini. Karena itu dari ketidaktahuan yang membawa saya hidup sehat justru. Karena tidak menemukan daging berwarna merah, yang saya temukan cuma ikan, ayam, telur, pun itu semua asli dari desa. Nah, karakter bertani, bercocok tanam, itu ada manfaatnya dan terbawa ketika sudah tidak memiliki kegiatan apa-apa lagi dalam 13 tahun terakhir. Aki memiliki kebun, dan disitulah hobi itu dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Mulai sayur-sayuran, buah-buahan, segala macam buah-buahan langka kita coba tanam, dan alhamdulillah ada hasilnya. Terakhir yang dibanggakan adalah adanya mamai sapote. Itu barangkali sebuah tanaman yang paling langka, dan ternyata Aki juga baru merasakan kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu. Buahnya enak banget. Kalau orang Indonesia mengatakan itu sawo raksasa. Itulah tanaman terakhir yang menghasilkan. Sebelumnya ada black sapote. Dagingnya berwarna hitam tapi tidak terasa manis. Kalau mama sapote, itu dagingnya manis seperti sawo. Lebih manis bahkan. Kemudian ada nangkadak seperti dalam foto itu. Nangkadak adalah perkawinan nangka dengan cepedak. Manisnya luar biasa. Nah, kalau Aki boleh berpesan, sebetulnya Aki dari sejak puluhan tahun yang lalu berpola hidup sehat adalah pada
filosofi bahwa jadikan makanan itu sebagai obat. Jangan nanti obat sebagai makanan. Nah, filosofi itu mendasari banget. Ternyata untuk melakukan hal itu dibutuhkan kecerdasan emosi seperti yang Ibu Yana utarakan. Bahwa cerdas emosi itu ternyata penting sekali untuk mengendalikan diri dari kerakusan makan. Kalau anak-anak di rumah semua pada jajan durian, bukan saya tidak suka. Saya coba ikut memeriahkan durian, tapi paling saya makan 1, 2. Itu kan dibutuhkan kecerdasan emosi juga untuk menaklukkan hawa nafsu. Seperti itu. Nah, kondisi inilah yang coba Aki terapkan dalam kehidupan hari-hari, sehingga bermanfaat untuk di sisa umur ini, agar tetap produktif. Gitu kira-kira, Yuta. Aki, terima kasih. Ini langsung ada yang kirim pesan di chat box. Pinkan bela-belain ikut webinar ini karena ada Aki. Pinkan juga ITP, ya. Pinkan juga ITP, Ki, dan takjub lihat Aki sehat walafiat. Semoga sehat selalu ya, Ki. Jadi semangat lihat Aki tuh. Aki tuh banyak fansnya, ternyata di grup tuh banyak banget. Ki, boleh diceritain nggak? Ini tuh yang di foto nih lagi lari di mana, Ki? Di Parahyangan, Bandung. Di Parahyangan, Bandung. Terus ini tahun berapa, Ki? Kalau nggak salah 2015 ya, 2016 kan? 2016. Iya. 2016 kata Jida. Oke. 2018, oke, dikoreksi sama Jida. Terus ini di mana nih, Ki? Kayaknya kenal yang sebelah kanan sama kiri ya? Sebelah kiri Aki itu Ica. Iya. Teh Ica yang tadi udah sharing masalah rheumatoid arthritis. Oke, ya. yang putri-putri cantiknya Aki ini di mana nih, Ki? Ini di Bali. Ini di Bali ya? Oke. Iya. Nah, ini tuh Aki lagi ngapain di foto ini nih? Ini jadi Aki selain hobi lari, juga hobi bercocok tanam organik gitu ya. Terus udah gitu pemeliharaan ternak organik, terus juga membantu masyarakat sekitar kebun ya, Ki ya, di sekitar kebun ya. Boleh diceritain nggak, Ki, ini lagi ngapain nih di foto nih, Ki? Lagi mupuk tanaman. Pohon apa? Pohon apa? Butuh pemeliharaan ya. Nanam durian segala macam itu dipupuk di situ. Kita punya 8 pohon durian, tapi yang namanya makan durian gak jarang, Aki. Oke, nggak apa-apa, kirim aja ke Bali, Ki. Oke, ini siap. Yang selanjutnya ini ada ini juga ditanamin di samping-samping kolam ikan ya, Ki, balong. Betul. Oke. Ini terus, balong baru jadi. Di tembok, di bawah, di atas balong itu ada musola. Oke, ada berapa balong? Ada berapa kolam ikan di sana, di kebun? Seluruhnya ada 17. 17, terus ada ikan apa aja, Ki? Hampir semua ikan ada ya. Mulai gurame, patin, nila, ikan mas, lele, sampai ke bawal. Bawal tuh ada yang 5 kilo 1 ekor. Patin pun ada yang 5-6 kilo satu di bawah rumah itu. Wow, luar biasa banget tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen ketemu Aki tuh bisa ke kebun ya, Ki ya? Oh iya, kan dulu kalian pernah waktu sama dokter Yonita ya? Iya, ini ada dokter Yonitanya di sini nih. Baru aja menyapa. Iya tuh, sampai rindu Aki sama dokter Yo. Iya nih katanya ada dokter Yonita tuh, salam dari dokter Yonita, Ki. Mudah-mudahan kita bisa ini lagi ya, bisa cepet-cepet ke sana lagi. Paling enggak udah ini terobati kangennya lewat foto-foto nih, Ki. Amin. Ya. Terus jadi di sana juga di kebun Aki ada ini ya, buah-buah yang
jarang ditemui ya Ki ya. Tadi seperti apa? Black sapote ya Ki ya. Black sapote, ada mama sapote, ada nangkadak. Nangkadak, kemudian Ada banyak banget. Buah jamblang, ada sukun yang spesifik, ini sukunnya bukan sukun yang biasa. Iya, juga Sukun berbau durian. rasanya kalau makan di tempat Aki itu beda karena pemeliharaannya semua organik ya Ki ya. Iya, betul. Iya, beda banget. Terus masaknya juga nggak highly processed, jadi benar-benar enak, beda banget di lidah. Oke, terus ini nangkadak ya Ki ya, kalau ini nangkadak ya. Nangkadak, Nangka cipedak. Terus kemudian, nah ini dia balongnya. Balongnya semua seukuran ini Ki. Ya, itu ini di bawah rumah nih. Ini di bawah rumah. Bawah rumah kan. Oke. Nah, terus ini luas areanya ada berapa Ki kebunnya? Kurang lebih antara 6.000 meteran lah. Nah, oke. Jadi mungkin Aki nanti juga bisa kasih tips buat teman-teman yang nggak punya lahan luas. Sebetulnya bisa juga ya Ki ya, mulai bercocok tanam ya di polybag gitu ya. Betul, betul. Sebetulnya tidak harus luas. Luas itu kan karena menyenangkan saja suasananya. Tapi kalau mau hobi dengan bercocok tanam, sebenarnya bisa di pot, bisa juga di atas rumah. Kan inti daripada kehidupan pohon itu adalah makanan makanan si pohon itu sendiri jangan sampai kurang. Nah itu harus rajin memupuk, belajar sedikit tentang teori makanan yang harus disuplai, pupuk-pupuknya maksudnya. Banyaklah buku-bukunya. Terus Aki sekarang kondisi gimana Ki? Autoimunnya kan waktu tadi Aki cerita masih kecil itu sering sekali gusi berdarah, terus lebam-lebam. Kalau sekarang gimana Ki? Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir, memang sih trombosit tidak pernah mencapai maksimal yang dibutuhkan ya. Pernah mencapai angka yang tertinggi itu 105. Oke. 105 itu udah luar biasa. Tapi selebihnya berkisar sekitar 90, 95, 85. Pernah juga drop beberapa tahun yang lalu itu sampai mencapai cuma 15.000. Jadi Aki termasuk kelompok ITP moderat barangkali ya, tidak separahnya Yuta ya. Yuta kan parah banget. Nah, tuh jadi buat teman-teman yang bingung siapa Yuta? Yuta itu saya, nama saya Yuta Marisa Kardoba ya, dipanggil di keluarga namanya Yuta. Saya sama Aki ITP-nya sama gitu. Jadi kakek saya ITP, saya juga ITP ya. Terus udah gitu di keluarga kami juga ternyata banyak yang autoimun. Jadi mungkin pesan dari kita ya Ki ya buat teman-teman kalau sudah ada dalam satu keluarga itu autoimun, nggak ada salahnya untuk kita semua sekeluarga berpola hidup sehat, mungkin gitu ya Ki ya. Dan satu hal yang pesan Aki, jangan pernah merasakan bahwa itu sakit. Kalau begitu kita merasa bahwa saya sakit, sebetulnya itu sebuah kesalahan yang fatal sekali. Karena autoimun sebetulnya kan bukan penyakit. Bahkan selalu dianjurkan sebagai bagian dari sahabat kita. Bertemanlah dengan baik, ajaklah dia berbicara, dan ternyata tidak ada masalah apa-apa tuh. Aki lari 10 km, bisa tetap lari. Bisa tetap beraktivitas seperti orang normal ya Ki ya? Ya, lebih dari itu pun bisa. Ya, jadi saya sendiri ya, saya juga ITP atau ITP, trombositnya nggak pernah normal. Kalau Aki masih bagus, trombositnya 90 ribuan, terus optimal di 105 pernah gitu ya. Kalau saya sehari-hari 7.000, 8.000, tapi kondisi aktivitas normal, tidak ada keluhan-keluhan seperti perdarahan dan lain sebagainya gitu. Karena apa? Kami fokus ke apa yang harus dilakukan, pola hidup sehat yang dijalankan. Kan banyak tuh di Marisa Kardoba Foundation sudah banyak pakar berbagi ya,
nggak hanya pendirinya, Prof. Aru, terus ada Dr. Andika Rahman, terus ada Prof. Iris, ada Dr. Yonita, ada Mbak Susan Hartono. Jadi lintas profesi semua berbagi gimana panduan pola hidup sehat yang harus kita lakukan. Dan ternyata benar loh, setelah menjalankan semua itu, autoimunnya terkontrol, meski mungkin hasil labnya nggak normal, tapi kita aktivitas performance seperti orang normal gitu ya, Ki ya? Ya, betul. Ya, fokus ke hal-hal yang pola hidup sehat yang harus kita lakukan. Ini ada pertanyaan nih, Ki, tentang sukun berbilu durian. Maksudnya gimana katanya? Dari siapa ini namanya nggak ada? Tadi ada sukun ya? Ya. Sukun sekarang lagi berbuah tuh. Pada dasarnya itu sebuah yang sudah dikenal oleh masyarakat secara umum. Namun biasanya yang di pasar-pasar itu banyak serat-serat nampak. Tapi sukun yang di tempat Aki ini sukunya istimewa, hampir seluruhnya sampai ke pusatnya itu adalah daging semua dan wangi. Wanginya itu tentu tidak setajam durian ya. Cuma wangi berbeda dengan wanginya sukun-sukun yang lain. Dan itu diakui cukup enak. Dan Aki juga suka dengan buah sukun ini. Iya, mudah-mudahan menjawab ya tadi pertanyaannya. Lalu ini ada dari Pak Ismail, saya penderita autoimun PNH trombosit 50.000 sudah 5 tahun. Apakah sudah bisa berhenti minum obat MP dan imuran? Jadi kalau untuk masalah obat-obatan itu harus kontrol atau dievaluasi oleh dokter yang merawat, karena dokter yang memutuskan apakah kita bisa mengurangi dosis obat, apakah justru ditambah dan lain sebagainya. Yang paling penting tugas kita adalah sebagai pasien ya menerapkan panduan pola hidup sehat yang sudah diberikan. Itu aja. Jadi fokus kita itu sambil terus komunikasi yang baik dengan dokter yang merawat. Terus ada lagi pertanyaan tadi dari Bapak atau Ibu yang tanya masalah sukun, bisa beli bibitnya nggak ya Aki? Tuh, jadi pada semangat kan ngelihat Aki bercocok tanam nih. Di mana belinya gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa atur waktu untuk main ke kebun Aki lagi ya. Ya, terus. Welcome. Oke. Nah, Ki, iya tuh, Aki tuh selalu welcome loh kalau kita mau datang ke sana. Ada Jidah juga yang selalu menyambut ya. Oke. Teman-teman, ini untuk yang mungkin baru berkenalan dengan autoimun gitu ya, atau yang belum tahu tentang autoimun itu apa, saya akan menampilkan 2 buah video ya yang mudah-mudahan akan membuat atau membantu kita lebih memahami apa sih autoimun itu, kenapa bisa terjadi. Baik, saya akan share screen. Penyakit autoimun sendiri disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan terpajannya atau tereksposnya seseorang terhadap bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita. Itu antara lain dengan makanan yang kita makan sekarang ini, yaitu amat sangat logis bahwa apa yang terkandung dalam makanan kita sekarang ini lebih membuat satu rangsangan dari badan kita untuk membuat antibodi. 2 generasi yang lalu penyakit autoimun tidak sebanyak ini, maka dokter pun belum terlalu terekspos dengan masalah ini gitu. Sekarang di mana-mana anak-anak muda kena autoimun. Jadi kita sekarang memang lagi ada pergeseran dalam gaya hidup maupun dalam tatanan kehidupan sehari-hari, sehingga penyakit autoimun juga lebih banyak. Saya dapatkan lebih banyak penyakit autoimun sekarang di tempat praktek saya dengan pada waktu saya mulai praktek 35-40 tahun yang lalu. Penyakit autoimun sendiri disebabkan
Itu barusan tentang autoimun ya, bagaimana bisa terjadi dan kemudian meningkatnya kasus autoimun di berbagai belahan dunia. Sebentar lagi kita akan simak apa yang kira-kira pola makan seperti apa yang harus kita jalankan jika kita ingin terhindar dari autoimun, atau yang sudah punya autoimun pun bisa Apa itu leaky gut? optimal. Mari mendengarkan tips mengatasi leaky gut dengan LDHS bersama keluarga LDHS Marisa Cordova Foundation. Istilah leaky gut kini semakin sering kita dengar. Leaky gut adalah kebocoran usus pada mukosa usus atau kondisi di mana terjadi peningkatan permeabilitas usus. Akibatnya, berbagai racun kimia, partikel makanan yang belum tercerna sempurna, bakteri patogen, dan lain-lain dengan mudah masuk ke pembuluh darah melalui kebocoran di pembatas antara sel mukosa yang seharusnya rapat dan tidak tertembus. Hal yang terjadi kemudian adalah tubuh merespon dengan reaksi radang, alergi, sensitivitas, maupun kondisi autoimun atau kekacauan sistem imun dalam merespon. Beberapa hal yang memicu leaky gut antara lain stres, racun kimia yang didapat dari pestisida, perasa, pengawet, penyedap, pewarna, produk rekayasa genetika, atau GMO yang semuanya bersifat racun. Selain itu, konsumsi gluten sudah diteliti dapat menyebabkan meningkatnya permeabilitas usus. Konsumsi obat-obatan seperti antibiotika terus-menerus dalam jangka panjang, maupun konsumsi lektin, gula, dan alkohol berlebihan juga dapat memicu leaky gut. Leaky gut dapat mempengaruhi kesehatan berbagai organ tubuh. Contohnya, gangguan kulit seperti jerawat, dermatitis, eksim, alergi kulit, dan autoimun psoriasis. Gangguan saluran nafas, sinusitis, dan mudah kena flu. Berbagai gangguan pencernaan seperti diare kronis, GERD, IBS, serta penyakit autoimun, misalnya IBD dan celiac disease. Gangguan neurologis seperti Alzheimer's, ADHD, autism, depresi, dan lain-lain. Selain itu, leaky gut juga dapat menyebabkan berbagai gangguan hormonal, seperti kelelahan adrenal,
Oke, teman-teman, baru saja kita sudah saksikan 2 buah video yang mudah-mudahan membawa kita pada pemahaman yang lebih baik tentang apa itu autoimun, kemudian bahwa ternyata autoimun tuh nggak ada perlu yang dikhawatirkan dari autoimun. Semua kita bisa bisa kok mencapai remisi, atau remisi itu adalah istilah untuk autoimun, orang dengan autoimun yang kondisi autoimunnya sudah terkontrol, kemudian minum obatnya juga dengan dosis minimal, atau bahkan bisa benar-benar lepas obat sama sekali. Nah, itu apa yang harus kita lakukan supaya bisa terhindar dari autoimun tadi? Yaitu tadi ya, yang sudah disampaikan dalam video, kita fokus ke pola hidup dan pola makan sehat, yang nggak harus punya kasus kesehatan dulu baru mulai berubah, nggak. Terutama yang di keluarganya sudah ada autoimun, itu semakin harus cepat memulai ya untuk berpola hidup sehat. Oke, yang selanjutnya, sambil kita juga menunggu pertanyaan ada pertanyaan nih. Mbak Marisa boleh berbagi videonya. Videonya itu bisa diakses ya di YouTube, banyak banget video yang diproduksi oleh Marisa Karoba Foundation dengan akun autoimun.id. Jadi teman-teman yang membutuhkan informasi seputar autoimun, 5 dasar hidup sehat, maupun tentang kegiatan organisasi Marisa Karoba Foundation, boleh silakan mengakses lini masa kami di autoimun.id, baik Instagram, Facebook, ya, terus kemudian YouTube, dan lain sebagainya. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Lady, gimana cara tahunya ikan itu tidak tercemar? Nah, itu memang kalau idealnya ya, ikannya kita pelihara sendiri, seperti yang dilakukan Aki tuh. Terus kalau untuk ikan laut, cari memang dari lautan yang kira-kira cemarannya minimal ya. Biasanya tuh di Indonesia Timur tuh. Kalau di buku Romansa Rempah Indonesia itu dijelaskan di mana saja ikan-ikan laut yang kira-kira bebas cemaran, kemudian cara mengolahnya gimana. Yang selanjutnya, apakah semua jenis inflamasi lutut sudah bisa dikategorikan autoimun atau perlu dicek lebih lanjut? Memang kalau autoimun tuh biasanya isunya inflamasi ya, tapi untuk mengetahui lebih detail apakah itu autoimun atau tidak, harus ke dokter ahli, karena untuk menegakkan diagnosa diagnosa autoimun itu prosesnya nggak mudah, dan seringkali dokter yang sudah pakar aja terkecoh karena gejala-gejala autoimun itu mirip dengan penyakit-penyakit lain gitu. Makanya ada yang menyebut dengan istilah autoimun itu penyakit 1000 wajah. Oke, baik teman-teman, nih kita sudah masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol, balik lagi ke narasumber nih, bersama Bu Yenel, Teh Ica, dan juga Aki Didit. Ibu Yenel, Bu, kira-kira Bu, Ibu Yenel ada di sana kah? Ya, ada ya? Oke. Bu, kalau ditanya Bu, menyesal nggak Bu dapat autoimun? Karena tadi kehidupan itu adalah kita itu hanya berhenti sampai proses, sampai nomor 4, berarti itu adalah keputusan Tuhan. Jadi sama sekali tidak menyesal, tetapi bersyukur. Apa yang Ibu syukuri dari autoimun, Bu? Banyak pelajaran baru. Jadi setiap apa yang kita alami dalam kehidupan itu membuat kita berpikir, belajar apa yang harus kita lakukan ke depan dengan kondisi saat ini. Jadi justru banyak kalau kita hidup ikhlas, itu banyak sekali yang membuat suatu saat kita akan tercengang dengan karya Tuhan. Oh, ternyata saya kemarin sakit ini, saya menjadi begini-begini. Jadi banyak sekali hal yang dapat kita lalui. Lalu apa yang paling menyenangkan menurut Ibu selama berdampingan dengan autoimun ini? Apa yang paling menyenangkan? Berarti kan kalau Ibu sudah bisa ikhlas, bersyukur, menerima, artinya sudah menemukan sisi menyenangkan dari berdamai dengan autoimun ini apa nih, Bu? Ya, betul. Kita berdamai dengan autoimun, kita menjadi, apalagi saya kan juga selain daripada saya seorang arsitek, saya juga ilmuwan lingkungan. Jadi ya, selama ini saya hanya berpikir untuk menyelamatkan lingkungan itu di luar diri saya. Saya juga
makan sembarangan, apa sembarangan. Ternyata itu kita benar-benar harus holistik. Jadi harus juga memikirkan diri sendiri, bukan hanya orang lain. Jadi benar-benar itu saya dan semua orang. Jadi itu yang menyenangkan saat ini, dan lebih banyak kawan lagi. Jadi kalau dalam istilahnya satu musuh di dalam kehidupan itu terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Nah sekarang itu yang kurang itu sudah bertambah lagi. Jadi komunitas di MCF kita menambah banyak teman. Jadi itu adalah suatu karunia Tuhan yang sangat kita syukuri. Kira-kira seperti itu. Jadi semuanya kita bisa berbagi. Oke, Ibu, ini tadi ada 2 hal yang saya highlight, pertebal dari pesan Ibu, bahwa ternyata setelah mengalami autoimun, saya jadi tahu bahwa diri saya itu ternyata ingin dianggap penting, karena selama ini saya terlalu menganggap penting isu lingkungan, terus kemudian bakti pada negara, ya bakti kepada alma mater mungkin gitu ya Bu ya. Jadi bukan keliru kita itu berbakti kepada negara, lingkungan, masyarakat, agama, dan lain sebagainya, tapi memang seringkali kita lupa bahwa ternyata diri kita juga penting. Nah, jiwa kita itu pintar ketika kita kemudian terlalu lama menganggap diri kita tidak penting, dia akan mencari jalan keluar. Salah satunya mengingatkan dengan menghadirkan rasa sakit gitu. Tapi ternyata ya teman-teman, begitu kita udah paham, kembali ke akarnya, kita tahu, oh ternyata ini kita kurang memberikan perhatian kepada diri sendiri, langsung semuanya bisa terkontrol. Kembali ke kesadaran, terus kemudian kita jadi dipertemukan dengan komunitas yang membangun kita gitu ya, terus kita bisa berbagi lagi di situ. Terus yang paling penting kita jadi pikirannya enggak ke tidak negatif, tapi lebih konstruktif ya Bu ya, ke langkah-langkah apa yang bisa dilakukan gitu kan. Ada tuh teman-teman yang bingung, aduh kalau dikasih sejumlah pantangan tuh, aduh masa iya sih saya dengan autoimun tuh harus pantangannya banyak banget. Tapi ada juga yang justru berpikiran positif, oh ternyata selain yang dipantang itu masih banyak kok pilihannya gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya progres juga menjadi positif gitu. Terus yang kemudian yang kedua, selain tadi yang pertama itu pesannya Bu Yanel, bahwa ternyata kita juga perlu menganggap diri kita penting ya, selain tentu saja bakti-bakti kita kepada negara, masyarakat, agama, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa tujuan utama kita hadir di muka bumi ini selain untuk bersyukur, gitu, tentu saja membangun silaturahmi ya Bu ya, membangun silaturahmi. Jadi dengan adanya autoimun ini bisa ketemu lingkungan yang lebih luas, terutama pegiat hidup sehat, orang-orang dengan autoimun, dan jadi bisa lebih menguatkan teman-teman autoimun yang lain. Luar biasa Ibu Yanel, terima kasih banyak ini sharingnya. Bagaimana dengan Teh Ica? Gimana Teh Ica kalau ditanya menyesal nggak kenalan sama autoimun? Alhamdulillah bersyukur. Jadi diingatkan kalau selama ini sebetulnya sudah banyak sekali nikmat yang aku dapat. Ternyata aku lupa bersyukur gitu. Jadi diingetin kalau ya sebetulnya nikmatnya udah banyak banget gitu. Kenapa masih harus bersedih gitu. Jadi ngelihat nikmat-nikmat yang lain gitu. Jadi bersyukur banget. Iya. Jadi kalau dengerin Teteh barusan, jadi ingat beberapa waktu yang lalu kita ada sesi namanya journaling. Journaling itu dipandu oleh Dr. Lavinia Suryadi. Beliau giat sekali memperkenalkan menulis sebagai terapi. Salah satu topik yang paling penting dan juga bisa diterapkan oleh semua teman-teman adalah kita bisa mulai menuliskan apa saja sih yang kita syukuri, nikmat apa saja yang sudah kita dapat selama ini. Karena kan mungkin selama ini kita saking kita shocknya dengan autoimun kita atau stres dengan sesuatu, mungkin jadi yang ada di pikiran kita tuh masalah, pantangan. Jadi stres sendiri ya Teh ya, betul ya.
Nah, coba berlatih menuliskan apa saja yang sebetulnya berkat atau nikmat yang sudah kita terima selama ini. Percaya deh, begitu kita mulai nulisin, itu kita jadi tahu bahwa ternyata nggak habis-habis itu nikmatnya. Ya Teh ya. Dan itu Iya, betul. jadi apa ya? Jadi pengingat kita juga akhirnya untuk nggak mengeluh, nggak berhenti mencari hikmah dari kejadian yang kita alami sekarang ini. Oke, Teteh, terima kasih banyak, Teh. Kak, untuk Aki gimana Ki? Nyesel nggak Ki? Punya autoimun, terus udah gitu dalam keluarga juga ternyata banyak yang autoimun, gimana Ki? Aki belum di-unmute. Nah, ya. Akinya belum. Jadi Ya. bersyukur ini, Neng. Jadi Alhamdulillah. bersyukur karena autoimun. Karena Kenapa, Ki? apa? Karena menjadi begitu banyak kekasih Aki di grup ini. Luar biasa. Semula sih waktu di ponis ITP, itu dunia seperti ambruk aja. Ingat, waktu masih kecil dulu, Masya Allah. Terus sempat berpikir jelek juga, jangan-jangan nih Yuta nular nih ke Akinya. Oke. Jadi sempat Aki mikir jelek, apa nular apa gitu. Kok tiba-tiba diponis? Ya, ITP ya. Ya, diponis ITP itu justru setelah belum lama kan, baru. Ya, tahun berapa Ki? Tahun berapa? Kira-kira 2014 kayaknya, 2013 itu baru tahu. Jauh sebelumnya kan kita tahu, cucuku satu nih ITP. Jangan-jangan nular lagi nih. Jadi sempat berpikir seperti itu. Namun setelah masuk di grup LDHS, itu nyaris setiap hari kan kita belajar tentang pola hidup, pola makan, 5 dasar hidup sehat. Apalagi ada si dokter cantik tuh Rita, rajin banget memberikan tulisan-tulisan yang bagus yang dibaca. Alhamdulillah. Setiap hari lagi ya Ki ya, setiap hari lagi ada, luar biasa. Makanya Aki sering kasih komen ke Rita, makasih nih dokter cantik, luar biasa ilmunya dimasukkan setiap hari. Dr. Rita Ramayulis ya. Rita Ramayulis. Ya. Baik Aki, gitu. Ya terima kasih banyak Aki. Jadi intinya dari ketiga narasumber kita hari ini, nggak ada tuh yang merasa menyesal berkenalan dengan autoimun, tapi justru autoimun itu menjadi pengingat kita untuk lebih bersyukur dan bahwa ternyata diri kita penting nih. Kita lupa selama ini menganggap diri kita penting. Mungkin kita punya fokus yang lain selama ini, terlalu mengejar bagaimana kita bisa maksimal di pekerjaan yang lain, tapi kita mengabaikan diri kita sendiri. Jadi kembali akhirnya ke rasa syukur. Sebelum kita, nah ini hampir di penghujung acara, tapi kita akan bacakan, ada pertanyaan yang masuk. Dari Ibu Ida Malano, saya sudah konsul ke dokter spesialis syaraf, yang dirasa semua sendi sakit dan kata dokter saya rematik akut. Tapi sampai sekarang masih sakit. Yang mau saya pertanyakan lebih baik ke dokter spesialis mana yang tepatnya untuk saya konsul. Ibu, biasanya kalau terkait rematik bisa ke spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, Bu. Jadi belakangnya itu gelarnya SPPDKR gitu ya. Kalau di Marisa Kadoba Foundation ada beberapa spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, diantaranya ada Dr. Ratih Manuarti. Dr. Ratih kemarin sudah berbagi, Bu, tentang nyeri pada rematik ya, pada autoimun. Nanti sekitar bulan September, saya lupa tanggalnya, ada Dr. Laniati akan membahas tentang nyeri juga. Ya, itu bisa bertanya, Bu, nanti di sesi tersebut. Instagramnya adalah autoimun.id. Saya akan ketik ya di chat box. Instagramnya autoimun.id. Ibu nanti bisa simak jadwalnya yang update di situ. Per harinya ada webinar apa saja dan jam berapa. Nanti supaya tidak terlewat ya Bu ya. Bisa
bisa mengikuti acara tersebut. Baik, teman-teman, kita sudah hampir di penghujung acara. Senang sekali saya hari ini mendapatkan kehormatan untuk memfasilitasi 3 narasumber yang luar biasa, memberikan nilai-nilai hidup kepada kita, berbagi di webinar edukasi autoimun ini. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan hari ini adalah bahwa tugas masalah konflik itu bukanlah hidup. Semua hal tersebut adalah ombak yang menjaga kita tetap sadar bahwa kita harus mengarungi lautan. Hidup ini terlalu singkat untuk dilalui tanpa makna. Namun, kita harus kembali kepada sebuah petikan kitab suci yang berbunyi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberi manfaat untuk orang lain. Kami yakin anjuran ini tidak dibatasi pada suatu agama tertentu. Kitab suci atau buku motivasi apapun pasti setuju akan hal ini. Tentunya ukuran manfaat adalah besarnya pengaruh positif diri seseorang bagi orang lain. Seberapa besar ukuran banyaknya orang lain yang diberi pengaruh. Maka, berlomba-lombalah kita dalam kebajikan. Jadi, teman-teman dimanapun teman-teman berada ya, jangan merasa sendiri karena kita ada untuk berbagi ya, khususnya untuk teman-teman autoimun. Jangan khawatir, ada Marisa Karoba Foundation. Silakan bagi yang belum bergabung, bisa bergabung dengan grup ya, bisa diakses di autoimun.id, nanti akan ketemu nomor call center-nya untuk bisa bergabung, dan nggak harus hanya yang punya autoimun aja, yang pingin hidup lebih sehat juga bisa bergabung. Oke, jadi hari ini kita telah meluangkan waktu yang sangat berharga ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk refleksi ke depan. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berjiwa besar, berbagi bersama kita semua, menaklukkan tidak nyamannya, sampai akhirnya bisa menginspirasi kita semua sore hari ini. Mari kita juga doakan agar ketiga narasumber kita senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan, serta kesempatan untuk berbagi lagi dengan kita. Terima kasih kepada para peserta juga yang sudah giat belajar bersama ya. Semoga silaturahmi kita dapat terus berlanjut di webinar-webinar selanjutnya. Baik, sebelum kita menutup acara dengan foto bersama, mari kita dengarkan dulu pesan dari masing-masing narasumber kita sore hari ini. Silakan Ibu Yanel, ada pesan singkat untuk teman-teman autoimun dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan. Ya, baik, berpikir positif, selalu berbagi, dan jangan lupa untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih Ibu Yanel, singkat, padat, dan bermakna. Yang selanjutnya dari Teh Ica, silakan Teh Ica. Dari aku, ya bersyukur, berprasangka baik dengan Allah atas semua yang diberikan, dan yang pasti hidup sehat sebelum sakit. Ya, kasih. Bikin semangat nih. Fokus ke hidup sehat sebelum sakit. Aki, silakan Aki. Dari Aki lebih kepada jangan pernah merasa diri sakit dengan autoimun. Kemudian biasakan seperti Bu Yanel bilang, ikhlas di dalam menerima takdir dan banyak bersyukur. Cukup. Terima kasih banyak Aki, Ibu Yanel, dan Teh Ica. Teman-teman peserta webinar edukasi autoimun, kini tiba saatnya kita mengabadikan foto bersama dengan narasumber kita hari ini. Silakan diaktifkan videonya. Ya, berikan senyum terbaik kita sesuai pesan Prof. Iris bahwa tersenyum itu sangat baik untuk mengoptimalkan sistem imun kita. Jadi buat teman-teman yang autoimun nih terutama ya, sistem imunnya kan mengalami kekacauan. Jadi harus banyak-banyak senyum memang ya. Siap-siap, aktifkan videonya, berikan senyuman terbaik untuk kita abadikan bersama narasumber sore hari ini. Baik, saya akan mengambil 2 kali foto ya.
tersenyum selebar-lebar. Dokter Eli, belum kelihatan. Dokter Eli, Mbak Sari, Mbak Triani, Bapak atau Ibu Eri, Mbak Puji, Mbak Sari, Mbak Zainab, Pak Ismail. Oke ya? Siap ya? Dokter Eli belum? Oke, baik. Ya, 1, 2, 3, say happy. Oke, sekali lagi. Say happy. Oke, baik. Terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Teman-teman, silakan bagi yang ingin mengaktifkan mikrofonnya untuk memberikan terima kasih, ucapan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Saya Marisa Kardoba izin undur diri, penutup acara ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sesi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Aki, terima kasih Bu Yenel, terima kasih Teh Thank Ica. you, Mbak Yuta. Thank you semuanya. Terima kasih. Deh.